pergi ke pasar membeli pepaya. Pepayanya berat, saya terjatuh. Mohon jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga kita masih bisa diberi waktu hingga saat ini. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank, Ibu Asniarti SEI MSI. Dan yang saya banggakan teman-teman saya seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alfa Khair sebagai moderator dan juga sebagai pemateri, ada Nur Aisyah sebagai pemateri, dan ada Redi Napasya Amanda sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan dan membahas salah satu lembaga di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya, latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan awal pembentukannya karena adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3 hal yang melatar belakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia atau Pasal 34. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997 sampai 1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia khususnya perbankan. Kemudian, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun kepentingan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan
materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. Jadi, otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sementara berdasarkan pasal 6 dari undang-undang tersebut, tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sama seperti lembaga lainnya, OJK pun memiliki wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat di dalam pasal 7, yaitu khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, di mana wewenang ini menyangkut perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, sampai kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank seperti manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan yang terakhir, pemeriksaan bank. Nah, selanjutnya, wewenang otoritas jasa keuangan juga terdapat di dalam pasal 8 dan pasal 9, yaitu terkait pengawasan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, asas-asas otoritas jasa keuangan. 1. Asas independensi. 2. Asas kepastian hukum. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas integritas. 7. Asas akuntabilitas. Peran dan fungsi otoritas jasa keuangan dalam perspektif hukum Islam. Fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawal sistem keuangan sangatlah penting, karena sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. Dan kehadiran lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam pemerintahan akan mampu mengefisienkan dan menggambarkan transparansi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan atau moral hazard apapun yang terjadi di masyarakat sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104. Piring ketan buatan paman. Cakep. Rasa enak habis semua. Cakep. Kami akan beri kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya.